Ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadani hada wa ma kunna lanahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdillah wa rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Sarang-sarang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Minal haji wal umrati, minal haji wal umrati, minal haji wal umrati, al-kiram alamin. Wa hadratil muhtaramin wal muhtaramat rahimakumullah. Ikang berhormati dumateng al-mukarram Bapak Kiai Calon Haji Edi Sukimo selaku imam dan takmir mushola Batul Iman yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan baik yang sehat, doakan yang sakit, yang sedang sakit mudah diberi kesembuhan, manfaat di dunia wal Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua, sahabat-sahabat kita haturkan, kita mengharapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Dzulqa'dah, bulan ke-26 untuk menuju bulan Dzulhijjah, mudah-mudahan kita masih alhamdulillah diberi kesehatan, diberi sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, sehat manfaat keluarga, sakinah wa warahmah, selamatan fi dini fi dunya wa rahmah, amin ya rabbal alamin. Bu, sehat ya? Alhamdulillah. Tadi pas makan Al-Quran, pikir utang buatan. Buatan. Nah, itulah ayat suci Al-Quran. Bahasa nih kali bolok, pikir utang kali kan? Dzulhijjah. Makanya rata-rata yang pada kumpul-kumpul jarang orang hajatan. Ya, kita merebukan diskusi. Oh, besok kita planning acaranya, kita mau kumpulan, oh kita mau acara pengajian besar. Jadi persiapan Dzulqa'dah ya, kita persiapan untuk menuju Dzulhijjah. Tapi yang hajatan bulan Dzulqa'dah dia nggak apa-apa, berarti apa mbak rame. Sing duitnya ada 1.000 dan ditolong siji. Tapi nek istana beda 1.000 hajatannya 5, ya dibagi roku 2 bulan. Oke, manfaatnya di situ ya. Dia nggak tahu, dia duit dari hubungan 1.000. Kira-kira ibunya utang apa dibagi? Ya dibagi. Tapi 1.000 omber. Kira-kira hajatan sisi ibunya 1.000 atau 20.000? Ya 1.000. Nah, itu hari memperingati. Mudah-mudahan kita nanti Dzulhijjah kita alhamdulillah bisa memperingati untuk puasa ya, ada puasa tarawih, puasa Arafah. Nah, alhamdulillah ya teman, insyaallah dari embarkasi kurang lebih Cilacap 1.200 jamaah haji Cilacap sudah berangkat semua. Tinggal nanti di Arafah tinggal nunggu, kemudian nanti sa'i tawaf nanti di wukuf di Arafah. Jadi ada hal yang memang puasa kita diharamkan, ada yang disunahkan, ada yang diwajibkan. Jadi ibu nanti ketika 10 sudah Dzulhijjah itu haram untuk berpuasa. Jadi ketika nyembelih kurban itu di 3 hari itu diperbolehkan. Katakanlah Muharramnya untuk Idul Adhanya hari Jumat. Ketika kita rezekinya hari Sabtu, nyembelih kurban hari Sabtu boleh. Tidak hari-hari Jumat. Kok ketika duitnya pas adanya hari Minggu, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, kurbannya hari Minggu boleh. Tinggal langsung nyembelih, ada yang bagi enggak atau santan. Itu ya, jadi 3 hari itu berkurban itu boleh dan diharamkan untuk berpuasa. Jadi boleh saking sergepek dan puasa tidak boleh. Ya. Nah kalau pengen puasa ya satu apa Dzulhijjah besok berarti 1, 2, 3, 4, 5, 9 terus 10, 11, 12, 15,
jelas itu haram. Nanti ibunya harus berbuka dan menikmati untuk untuk kurban itu ya, untuk Dzulqa'dah atau kita tuh Dzulhijjah. Nanti mudah-mudahan Dzulhijjah ini kita bisa naik kurban. Kalau kita belum ada dari musola ada kegiatan yang sistem arisan, itu diperbolehkan. Nanti kalau ngatur 7 orang, 14 orang atau 21 orang atau 28 digilir dibagi harga tersebut, itu boleh. Tapi kalau mau ada rezeki tiap tahun disisihkan, katakanlah sapi kalau 3 juta 600 atau sama beberapa ini 38 dibagi 3 kali 8 36 kurangi nambahi, kalau diniati untuk nabung sendiri. Tapi kalau ada arisan itu diperbolehkan, dimakruhkan ya, bukan haram, bukan sunnah, tapi diperbolehkan. Di sini ada arisan kurban, ada. Nah, jadi kan setiap tahun pasti ada kurban. Dan itu pun digitir pemain, katakanlah tahun ini harga sapinya 36 ditambah mengurangi 38 nya dibagi berapa orang. Oh tahun depan sapi rata-rata 4 juta, nggak ada yang 39 harus 4 juta, dia dibagi lagi ditambahkan arisannya yang belum dapat kayak gitu ya. Terus kemudian di bulan yang peradaban ini kita ada haji, ada umroh ya. Jadi bedanya haji sama umroh, kalau haji itu momennya di bulan Dzulhijjah, tapi kalau ketika umroh di tiap bulan pun boleh. Terus ya, karena kalau haji itu artinya mengunjungi ibu ya. Aku harus haji, berarti saya harus mengunjungi ke Baitullah. Tapi rata-rata kalau orang haji dipanggilnya Pak Haji atau Bapak Kemawon. Pak Haji atau Bapak Kemawon? Pak Haji. Jadi itu bukan gelar ya. Haji itu ketika kita mengunjungi ke Baitullah, ketika kita pulang itu Pak Abuya, Bapak Abi, nggak apa-apa. Cuma sebagai penghormatan. Kalau haji itu bukan titel itu ya. Jadi titel haji itu nggak ada. Titel itu kalau S1, S2, S3 itu titel dan almarhum itu sebutan. Tapi kalau haji itu mengunjungi, itu ya nggak ada. Ya, jadi kalau mau ada Bapak Kiai Haji, Pak Kiai Cabut boleh. Atas nanti. Ya, kalau saya bagus dan Mas Ganteng pun boleh. Atas nanti. Ya, jadi nggak usah. Saya mau pintar banget. Nah, aku bersama-sama belajar. Jadi Mas Ganteng aja nggak apa-apa. Itu ya. Jadi sebutan ulama, ustadz, yaitu orang yang berilmu. Apa ilmu bina berarti ilmu itu cahaya. Itu ya. Jadi nanti ketika ada orang haji yang kira-kira abang manggil Pak Haji atau Pak Kiai mawon. Ini aku Pak Kiai orang duwe cangkingan, aku Pak Haji malah dikai sorogan ya, cangkingan jadi ngaruh ya. Itu ya, jadi kita mindset masyarakat Cilacap, apalagi Indonesia, haji itu tidak ada gelarnya. Adanya itu mengunjungi. Ketika pulang ya kembali lagi, berarti ya haji. Dan haji itu bukan semuanya mabrur, bukan. Ya, haji mabrur itu kita berangkat berarti dari Allah Ta'ala, kita pulangnya itu tambah imannya, tambah ibadahnya, tambah sedekahnya, tambah syukurnya, jangan tambah tersulahnya. Ya, akhirnya sing haji bolak-balik ngomong keturunan subuhan ora tahu, subuhan Fatihah ora nang masjid mushola, sedekah ora tahu, ngaji ora doyan. Ya banyak itu ya. Ternyata kenapa haji itu panggilan banyak sekali orang haji itu dari petani daripada orang yang berduit. Karena karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Ya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, karena Allah Ta'ala aku menuju ke Baitullah. Itu jadi panggilan di situ itu ketika kita karena Allah Ta'ala, bukan karena jabatan, bukan karena tetangga, bukan karena orang tua. Aku haji uangnya banyak. Anak saya insya Allah tahun ini haji furoda, berarti bayarnya 400 juta, 5 orang 2 miliar angka tahun ini. Ya duitnya ada. Tapi itu saya kehidupannya sholatnya jalan. Nah, saya orang hati, saya tahu kehidupan, jadi jangan sampai itu sebagai pembelajaran, bukan main aib orang, pakaiannya seanak
aneh seperti haji makan bisa terpandang, bisa haji mampu langsung makan tahun ini, apa-apa, banyak kayak gitu. Berarti 400 juta pin 5 miliar makan tahun sekarang gitu ya, karena ada uang. Tapi karena panggilan Allah, wong petani pun bisa berangkat gitu ya. Tapi pulang itu bisa tambah rezeki, tambah ibadah, tambah rezeki, tambah syukur, yaitu namanya mabrur di situ ya. Jadi haji itu bukan haji angkanya tambah kufur, maaf ya banyak ya. Haji itu bukan gelar, tapi julukan ketika kita mengunjungi, yaitu semua ilmu. Bedanya haji dan umroh itu wukuf di Arafah ya. Kalau umroh itu bisa setiap bulan, kalau haji mesti momen bulan haji. Kurang lebih Cilacap berangkat 1.200 orang sudah ke Baitullah, sudah berangkat semua dari kloter 1 sampai kloter 16 itu. Nah itu haji dan umroh. Jadi besok kalau ketika kurban, di Sewi Bapak semua sebagai panitia, kalau bisa untuk kurban itu di disakralkan, aku udah ikhlas kurban saya untuk kepanitiaan, monggo diolah, dibagikan secara rata, dibagikan secara baik ya. Jangan sampai di sewu panitia gembol dewek-dewek, kalau bisa sampai daging sampai apapun ekornya dibagi rata, karena itu amanah. Nanti yang sohibul kurban pasti didapat, mungkin ada kitilannya Bapak, supaya apa? Dia manfaat. Dan yang membeli itu aslinya tidak ada jasa itu, dikasihkan kurban itu dari badan itu kekasihkan yang menyembeli. Jadi biar kita yang ngasih sah, yang menyembeli sah, yang bagi sah, yang panitia sah ya. Jadi ini gebol-gebol hukum itu haram hukumnya ya. Jadi barang-barang yang diamanahkan dari panitia ditunjuk, panitianya ada 10, dia 10 sih olah. Nah nanti kalau ada sistemnya kupon lebih bagus. Biar apa? Yang ngasih yang manfaat, yang dikasih ya bermanfaat. Banyak sekali yang kayak dulu karena apa, kurang momen, kurangnya kepanitiaan, kurangnya bagi, itu si panitia ya akeh, si dibagi ya sedih banyak ya. Jadi biar rata, katakanlah kuponnya 200, sapinya 3, bagi rata, satu sapi katanya 80 kali 3 dibagi rata, bagi kali dibagi panitia, dibagi yang sohibul kurban dan yang tetangga. Kaya miskin kurban dikasih semua. Tapi kalau zakat khusus orang mustahik ya. Jadi biar ngaji itu hukumnya sesuai porsinya biar tahu gitu ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dengan kita nanti kurban, kurban dari ada syaratnya, ada rukunnya. Terus kemudian apa? Di bulan ini kita membangun peradaban supaya satu, kurban yang diperbolehkan kurban apa aja Ibu? Sapi, kambing, domba, onta, kerbau boleh makan? Kerbau boleh, keledai dan sebagainya, itu buat kurban ya. Dan kurban itu harus di bulan Dzulhijjah. Ketika kita wukuf Arafah, kita itu menyembelih kurban. Untuk takbirannya maksimal 3 hari diperbolehkan. Beda sama 1 Syawal, takbirannya 1 hari yang Bismillah tidak boleh ya. Tapi kalau untuk Dzulhijjah itu 3 hari. Untuk takbiran subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh sampai nanti terakhir di hari ketiganya Dzulhijjah itu sampai asar. Akhirnya kembali ke sholat biasa. Terus nanti itu hukumnya. Terus kemudian untuk hukum dari dia ya, ada hukumnya itu bedanya haji dan umroh di waktu. Selain waktu, di kemudian apa? Di perjalanannya, terus kemudian di wajibnya. Kalau haji wajib ketika di hukum Islam itu memenuhi syarat. Terus kemudian kalau umroh asal kita ada uang, yang Islam niat berangkat sehat jasmani rohani bisa. Itu bedanya haji dan umroh. Untuk haji itu syaratnya satu harus Islam ya. Jadi kalau uang banyak tidak Islam tidak sah. Terus kemudian apa? Berakal. Akal di sini apa? Sehat jasmani dan sehat rohani. Jadi mau gemblung itu tidak wajib haji. Sholat dua wajib apa haji ya. Sehat jasmani rohani. Terus kemudian apa? Balik di sini apa? Kalau perempuan kurang lebih berarti umurnya 8
atau 9 tahun yang penting sudah masa haid. Tapi laki-laki antara maksimal yaitu 9 atau 15 sampai sudah masa untuk pitasan. Nah itu bisa untuk haji itu, yang penting sudah balik. Dasarnya gimana nih? Tahun sekarang daftarnya berapa? 40 tahun. Kalau tahun sekarang ibu yang daftar haji, maka 40 tahun dari umur ibu haji. Berarti kalau usianya 40 tahun, berarti kurang lebih umur 80 tahun saya tidak haji. Tinggal niatnya tekan apa? Dan seperti kita udah diniati nama amalu bin yang saya niat haji perkara nanti telat tekan karena Gusti Allah. Nanti dibadalkan boleh, nanti digantikan dari anaknya boleh atau dari petugas haji. Syarat umurnya semua sama. Ibu dapat hajinya ketika di alam kubur dapat. Dibadalkan itu boleh ya, kalau haji itu dibatalkan atau digantikan itu boleh. Jadi kita sudah niat. Tapi yang kurang dan rata-rata 1 tahun langsung berangkat. Itu sehat duit, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi enak. Tapi ya kalau ekonominya cukup karena nilai ta'ala, ya alhamdulillah tetap kepenak tergantung niatnya. Ini kira-kira beli haji furoda mampu 400 juta orang dari rumah tapi haji, apa dari rumah tapi niat haji? Di rumah niat haji. Kenapa haji apa? Juga itu pun haji ketika di sana ya kita juga sehat jasmani, rohani juga, ekonomi hadir yang di sana kita siap, yang ditinggal pun juga harus ada. Jangan sampai kita ibadah haji tapi yang di rumah keteteran, bahkan rumah nggak ada, bahkan malah dijual utangnya akhir, jangan sampai. Ya, seperti haji itu kita karena datang Allah maupun Islam yang kelima, haji itu bagi yang mau atau yang mampu. Yang mampu. Tapi yang mau mampu banyak ya. Banyak, contohnya petani. Pertamina Indonesia sing ora haji ya sing petani sing haji ya ada. Berarti yang mau karena Allah Ta'ala ini mau dunia karena tadi niat untuk haji. Terus kemudian puasa, karena tadi jasmani di sana harus kuat. Terus rohani dia harus kuat. Dia ekonomi baik yang berangkat otomatis menganggur duit. Yang ditinggalkan juga nanti tasyakuran harus pakai duit. Jadi harus jasmani rohaninya kuat, ekonominya kuat. Asal pemerintah sekarang yang meninggal perjalanan pun sampai ke Mekah itu dimakamkannya di sana. Ya, jadi nggak kembali ke tanah suci untuk mempercepat pemakaman. Nah, kok ziarah ribut ya lewat kontak batin. Ziarah di sini apa kita nggak sampai sana nyampe. Itu ya sendiri dari Allah. Ninggalkan Mekah apa ninggalkan Indonesia? Mekah baca ini boleh yakin lihat Allah. Nek tahun segi makanya itu ninggalkan anak ke sana. Ya lebih nanti ya, kalau kan bisa umroh, bisa haji saja ya karena Allah Ta'ala. Terus kemudian rukun haji berarti ada ikhram. Ikhram berarti memakai pakaian ya ada. Jadi nggak boleh pakai baju, wajah tapi ikhram itu syarat. Terus kemudian apa rukun haji. Terus kemudian apa hadir pada Arafah. Ya nanti tempatnya wukuf di Arafah seluruh dunia, berarti di situ kita Arafah itu wukuf di Arafah ketika nanti pas malam takbiran atau pas hari takbiran itu sudah apa? Tawaf ya, ada tawaf kemudian ada sa'i, lari kecil. Yang dulu sa'i itu ketika Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sedang menyusui Ismail, butuh air dan Allah memberikan wilayah muter-muter sampai 7 kali dari Safa Marwah sampai 7 kali muter-muter, dan anaknya yaitu Ismail gejol, alhamdulillah air muncul namanya Zamzam. Zamzam itu dari kata Arab zami berarti kumpul. Jadi air Zamzam itu berkumpul dan habisnya nggak pernah habis sampai kiamat. Padahal yang minta seluruh dunia. Nah, itu pernah karena kuasa Gusti Allah ada. Terus kemudian apa? Nanti ada tahlul, cukur rambut untuk sahnya. Terus kemudian kita terakhir seluruh dari turut rukun haji dari awal dari ihram sampai lutut sampai nanti tawaf, terus kemudian sa'i sampai cukur rambut. Nanti kalau di mana haji ada ya, jadi nanti rukun haji dibimbing sampai bisa syukur-syukur seluruh doa haji pun semuanya bisa. Tapi kalau nggak bisa pokoknya niat ibadah karena Allah Ta'ala,
karena Allah sampai 7 kali keliling ke sa'i berdoa kata Allah insya Allah mustajabnya ketika di wukuf di Arafah. Makanya rata-rata orang yang haji minta doanya, titik doanya itu ketika wukuf di Arafah 100% bisa doanya mustajabnya di situ 100%. Maka rata-rata orang haji minta doanya di situ, mungkin disembuhkan sakit, keluarganya yang sulit ekonominya dilapangkan rezekinya, diberi keturunan soleh-soleha, keluarga yang sakit wadah terus rezekinya belalang-belalang, mungkin biasanya di situ. Terus kemudian berkaitan haji dan sekarang berkaitan kurban 5 menit lagi ya, nanti kuis teman-teman hadir Beko jam 5 selesai sampai kemarin setengah 6 balik lalu dikomplain mas kesoreng ya wis nggak apa-apa. Jadi kira-kira kurangnya 10 menit lebih ya nggak apa-apa. Itu ya sama-sama ngaji. Terus kemudian beribadah kurban. Nah kurban di sini berarti tentang ibadah kurban, berarti hewan-hewan yang disyaratkan harus yang dikurbankan yaitu tadi sapi, kambing, domba, keledai, sapi, kerbau, unta. Unta pun boleh. Tapi di Indonesia tidak ada unta, minimal kerbau pun boleh. Sementing yang menyamai kerbau itu buat kurban boleh. Dulu pernah di SMK Negeri 2 itu kurban kerbau boleh. Ya karena yang menyerupai sapi itu berarti kan kerbau, kambing, domba itu yang sejenisnya diperbolehkan untuk kurban. Terus kemudian apa? Tentang kurban sini berarti apa? Jenis kurbannya satu harus sehat, ya, tidak cacat, tidak luka, terus kemudian brekas, ya. Dari kurban itu nanti dipilih mungkin dari panitia yang nyari kurban, karena itu amanah, saya bisa sih sehat. Ya cari jangan penggemukan, misalnya kata sewu, tidak semuanya jujur, ada yang sapi atau kambing disuntik air. Ya jadi nanti mungkin panitia lebih detail, lebih tahu berkaitan untuk oh ini air, oh ini daging, lebih detail karena banyak sekali untuk penggemukan secara instan menggunakan itu yaitu suntikan. Dan kemudian apa? Usia, ya usia berarti kemarin kalau sapi rata-rata 2 tahun menuju 3 tahun ya, berarti umur kurban sapi antara 2 nanti menuju 3-nya itu buat kurban boleh. Terus kemudian apa? Untuk unta, kalau unta biasanya digarap rata-rata 5-6 tahun yang ketika berjalan ya rata. Terus untuk kambing rata-rata 2 tahun 2 tahun berjalan. Terus kemudian untuk atau 1 tahun 1 atau 2 tahun berjalan boleh. Domba pun 1 tahun atau 2 tahun berjalan. Itu untuk syarat sahnya untuk kurban. Satu berarti sehat, tidak cacat, terus umurnya sesuai. Berarti kalau kambing, keledai atau sejenis domba itu 2 tahun, kalau sapi kurang lebih itu 2-3 tahunnya berjalan. Terus kepemilikannya jelas. Ada akad, ada yang dijual, ada yang beli. Berarti nanti yang beli berarti orang setuju itu buat kurban boleh. Mas kalau kurban 1 sapi 1 orang boleh nggak? Boleh. Itu ya diperbolehkan. Terus kalau akikoh orang meninggal boleh nggak? Boleh. Kurban buat orang meninggal boleh nggak? Boleh. Itu ya. Jadi nggak harus semuanya orang hidup. Wong haji pun dibatalkan ketika meninggal pun diperbolehkan. Sah hukumnya sendiri rukun syarat masuk semua. Itu ya. Mudah-mudahan dari syarat haji, rukun haji, syarat kurban, mudah-mudahan kita bisa melakukan. Tahun ini kita tidak bisa kurban, mudah-mudahan tahun depan kita bisa kurban. Oke, ayo berdoa untuk doa sholat haji ijazah. Mudah-mudahan saya sing dongani yang kepengen bisa haji, sing melu dongani ya mudah-mudahan bisa haji. Orang haji nang dewek ya nang anak, orang nang anak ya nang putu, orang nang putu ya sepenting sehat. Yo, bismillahirrahmanirrahim.